Fakta yang dia maksud itu seperti apa sih? Kalau saya boleh tahu, saudara Oikumene. Fakta apa Kamu bang? Nias ya? Ya, Kamu Nias? Nias. Bukan ya? Ya. Itu seperti apa fakta itu? Ya gimana bang Christian? Ya, kamu katakan kan, kami sebagai orang Kristen hanya bisa memberikan secara fakta, tidak logis. Nah, fakta itu seperti apa kalau tidak logis? Bukan itu maksud saya. Maksud saya tadi kan Bang Andi bicara tentang Yesus itu begitu, hanya utusan begitu, Bang Christian. Iya, Saya menggali dari beberapa secara de pemahaman. facto itu Ya. benar dia sebagai utusan. Iya. Mm-mm. Ya, secara fakta itu saya tidak menolak, Bang. Karena memang dalam Yohanes 17 ayat 3. Cuma kan tetap ada penjelasannya utusan itu dari Bapa tuh, dari sorga ke bumi seperti itu untuk Oh, melaksanakan iya. penyelamatan. Seperti itu. Saya tidak Gimana? mau ini, Bang Oke, ya. nggak Silakan, apa-apa. silakan. Ya. Ada baiknya ketika adanya fakta, adanya pernyataan, di mana pernyataan bahwa dia itu dari surga ke bumi. Nah, itu yang saya katakan tadi, dia firman yang jadi Oke, manusia. tunggu dulu, kita runutkan. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan Allah, kecerdasan Allah, kuasa Allah itu ada di situ semua. Firman itu ke perkataan. Kalau Ya. kecerdasan saya rasa itu masuknya epistem. Hmm. Terus Iya, epistem dari Tuhan itu sifatnya truth, kebenaran. Sumber pengetahuan, luas pengetahuan, metode pengetahuan, kebenaran pengetahuan, itu truth. ya, Masuknya dalam ranah epistem. Baru ke esensinya epistemologi. ya. Nah, disitulah sumbernya logika. Hmm. Benar kan? Iya. Nah, apakah kamu setuju jika iman tidak selaras dengan logika? Iman tidak selaras dengan logika. Mm-mm. Saya itu setuju memang tidak selaras, Bang. Salah kamu kalau begitu. Gimana? Salah Apa bang. gunanya Tuhan Bapa menciptakan kita manusia? Kita manusia ini the human animal reasoning, hewan yang berpikir. Kita ini sama-sama makhluk, sama hewan kita makhluk. Selama Gimana utuh gimana sekalipun Bang kita Christian? makhluk. Kita Iya, diciptakan kita ini manusia dengan hewan sama-sama makhluk kan? ya makhluk. Nah, cuman ada pembeda. Pembedanya apa? Akal. Bahwa Ah, nalar kita, akal kita tuh lebih dari hewan. Hewan iya, terbatas, kita iya. tidak. Nah, artinya Tuhan menciptakan kita dengan akal dan daya nalar adalah untuk berpikir, berpikir yang logik. Logik. Kalau logik kita nih dibatasi, artinya sia-sia Tuhan memberi nalar yang lebih dari hewan. Kalau kita tidak menggunakan akal, artinya kita sama dengan hewan, tidak berpikir, hanya menggunakan iman dan nafsu. Ya. Terus Bang. Ya sudah, itu dia. Bahkan dalam ranah Oh, metafisika sekalipun, metafisika itu maksudnya ontologi ya. Itu dipersoalkan tuh masuk dalam yang realitas non fisik atau di luar dunia fisik, beyond the physic itu loh, seperti hal-hal yang sifatnya gaib. Itu juga ada logikanya. Kalau metafisika itu terlihat, itu logika atau tidak? metafisika yang terlihat. Atau hal-hal yang sifatnya gaib itu terlihat secara empirik. Empirik itu yang bisa dilihat dengan pancara indera kita nih, dengan mata gitu, secara objektivitas. Nah, Ya. kalau yang metafisika itu terlihat, itu logika atau tidak? Logika Bang. Saya rasa tidak. Justru logikanya metafisika adalah tidak dapat dipancara inderakan. Tidak bisa dilihat dengan mata. Mata, indera mata, dengan indera telinga tidak bisa. Dia harus dengan metode tertentu. Misalnya seperti subatomik, partikel, materi dalam fisika. Itu sifatnya metafisika. Tapi kalau kita pakai mikroskopik, itu nampak itu. Partikel-partikel, atom, subatomik, materi, in materi. Begitu juga dengan metafisika yang sifatnya ketuhanan. Yang gaib-gaib gitu loh. Kalau mereka itu terlihat, itu tidak logika. Justru logikanya adalah mereka tidak terlihat secara empirikal.
Hmm. Jadi semuanya itu harus dengan logika, Bang. Kalau logika secara definisi menurut Bang Christian apa itu? Apakah dia setara dengan iman? Gini, gini ya, iman itu dihasilkan dari ilmu. Kita ada logika menghasilkan ilmu. Dengan ilmu tadi, misalnya ini kita diskusi nih, diskusi dengan data, kita menggunakan logika. Itu landasan utama kita. Dengan ilmu menghasilkan apa? Bukti. Dari diskusi kita menghasilkan bukti. Nah, bukti itulah yang menjadi iman. Jadi iman itu berdasarkan dari ilmu yang menghasilkan bukti, jadilah iman. Itulah iman. Iman yang benar-benar 100% kebenaran. The trust tadi. Ya, oke oke Bang. Ya. Nah, makanya ada ketika kita bahas masalah ketuhanan, mau saya atau kamu, kita kosongkan gelas, Bang. Paham ya? Artinya Ya. membawa dogma, doktrin. Senjata utama kita adalah logika nih tadi. Nah, logika nih yang paling sakral dalam tubuh kita ini. Kalau logika kita saja, maaf ya, cacat, seluruhnya dari tubuh kita cacat, Bang. Karena sumber semuanya itu ada di otak. Paham nggak? Kalau abang memahami Quran itu tidak butuh loncatan iman ya Bang? Quran itu kalamullah. Ya, Perkataan Allah. Dan itu kita membuktikannya dengan logika. ya. Kita uji di situ. Ada nggak kesalahannya? Hmm. Ada nggak di situ kontradiksinya? Di situ kita adu di situ. Bisa nggak kita menemukan kesalahannya? Bahkan Hmm. ditantang lagi tuh. Zalikal kita mulai raiba fihu dalam mutakin ditantang di situ. Tidak ada keraguan-raguan gitu. Cari seluruh kitab yang langsung Ya. dibilang ini kitab nggak ada keraguan-raguan ini. Nah, sementara Alkitab tidak ada menyebutkan itu, tapi banyak keraguan-raguannya, banyak kontradiksinya. Bukan saya bernarasi bebas, saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang ada kontradiksi dalam Alkitab. Abang bisa mempertanggungjawabkan begitu. Al-Quran itu menantang pembacanya untuk mencari kesalahannya. Al-Quran itu menantang pembacanya untuk mengoreksinya. Benar. Gitu. Wa in kuntum fi raibin. Kalau ada apa namanya ulama yang kritisi Quran itu bisa ya, Ya, mengkritisi. Quran itu sakral. Yang bahasa asli sakral. Tetapi ketika ditafsirkan, nah itu sudah tidak sakral. Kenapa? Karena itu hasil pemikiran seseorang, hasil pemikiran ulama yang disepakati secara bersama. Ulama punya logika, saya juga punya logika, tapi mereka itu pastilah ada metodologinya. Minimal 15 itu. Mereka bisa memvalidasi, ada tafsiran, nah itu yang kita pakai. Nah, tapi yang sakral itu adalah Al-Qur'annya. Ketika sudah ditafsirkan, itu sudah tidak sakral. Tapi kita untuk memahami. Misalnya nih kita belum bisa bahasa Arab atau kita belum tahu artinya, kita boleh pakai tafsir. Tapi dalam ranah syariat kita tidak memakai tafsiran, ya pakai bahasa asli. Tafsiran itu hanya untuk memahami doang. Oh ini toh maksudnya, oh ini toh maksudnya, gitu. Paham ya? Paham. Makanya kalau maaf nih, misalnya ada misionaris mau mencari kesalahan dalam Al-Quran, nggak bisa dia pakai tafsir, harus ke bahasa aslinya, original teksnya, karena yang sakral itu ada original teks. Makanya kalau mau menjatuhkan Al-Quran langsung ke legitimasinya yang original teks, nggak bisa pakai tafsir. Karena perlu pemahaman atau perkataan yang mendekati. Karena apa? Bahasa Indonesia saja masih 140 ribuan kosakata, sementara bahasa Arab tuh 11 juta kosakata. Nah, satu kata di Al-Quran tuh bayangkan berapa kata yang sama dalam bahasa Indonesia. Harus dicari mana yang paling mendekati artinya tuh biar kita paham. Jadi ngerti maksudnya ya?
Bahkan Ya. selip dikit saja beda arti. Misalnya kalbu hati, kalbu hati. Misal pakai jadi selip ya, kolbu jadi apa? Dog guguk. Selip Jadi dikit aja tuh. eh, nanti abang bisa jelaskan juga ya bang, supaya juga mungkin ada kawan-kawan Kristen yang di bawah, baik Ian yang ada di atas. Mm-mm. Gini, saya lahir itu langsung di Kristen kan bang, begitu. Jadi saya didorong oleh keluarga orang tua untuk baca Alkitab. Nggak bisa, Bang. Izin. Ya, Izin. Manusia itulah Kristen. maksudnya bang? Semua bayi itu yang belum kena taklid hukum, aturan, itu Iya iya. belum. Maksud Nanti saya bang, nanti Anda itu menjadi Kristen setelah Anda tahu yang mana, bisa berpikir yang mana api, yang mana air. iya Nah, iya. kalau Bang. Anda masih bayi, Anda belum Kristen sebenarnya itu. Saya bilang begini bang. Saya bilang waktu saya lahir kan orang tua punya agama itu Kristen, Bang, begitu bang. itu nggak apa-apa. Maksudnya gini ya bang. Dibesarkan, ya gimana? Agama di dunia ini ada 4.200 kurang lebih, mungkin bertambah lagi. Iya, ini saya mau menjelaskan dulu Saya bang paham, Kristen enggak? nanti. Oke, gini, saya udah paham maksud abang. Abang dari kecil tuh sudah mewarisi agama dari orang tua. Iya iya. Tidak ada salahnya, nggak ada yang salah. Bahkan kalau abang maaf ini lahir dari keluarga penyembah iblis sekalipun, satanisme atau yang 666 atau abang masih kecil, belum bisa berpikir. Tetapi ketika abang sudah dewasa, dalam Islam sudah balik, atau abang sudah bisa berpikir, punya nalar tersendiri, bangkit dari zona nyaman. Bukan ini, bahkan Islam sendiri pun kalau misalnya nggak percaya dengan agamanya sendiri yaitu Islam, silakan berpikir dia, bener nggak nih agamaku Islam ini, bener nggak, cari gitu. Karena kita nih, kita cari kebenaran tadi dengan apa? Mengosongkan gelas. Mengosongkan gelas itu artinya kita benar-benar kosong, tidak membawa dogma dan doktrin. Nah, di situ baru kita bisa benar-benar menemukan kebenaran. Ingat, Iya, benar, maksud saya dulu pembenaran bang. dan kebenaran Bang itu berbeda, Kristen. Bang. Ada 3 nih, sama-sama ada kata benarnya. Benar, pembenaran, dan kebenaran itu berbeda. Yang nilainya absolut dan trust adalah kebenaran. Kalau pembenaran itu masih dalam ranah egoisme. Kalau benar, konotasinya bisa baik dan buruk. Penjahat sekalipun merasa dirinya benar dalam melakukan. Padahal pembenaran itu tadi, orang jahat sekalipun dia melakukan pembenaran. Tapi kalau pembenaran, nah itu tidak ada antitesis. Contoh, bola itu bulat, itu kebenaran. Ada nggak bantahannya, antitesisnya? Bola itu peta. Ada kan? Itulah kebenaran dalam agama. Dari 4.200 agama, pasti ada Iya. satu agama yang benar-benar kebenaran. Kebenaran ini dari Tuhan, bukan dari manusia. Iya. Bang Itu Christian, Tuhan. saya dulu bang, izinkan saya bicara. Abang kan mualaf, kan? Mualaf bukan? Lanjut. Jadi begini, kalau abang mualaf, abang kan dari Kristen begitu. Saya mau bicara begini tadi, supaya kawan-kawan Kristen juga bisa ngerti. Saya ngomong bukan Islam, saya ngomong bisa ngerti. Saya itu dibesarkan dengan keluarga Kristen. Tadi abang bahas tentang kalau orang kritisi Quran, dia harus belajar bahasa asli. Abang ngomong tadi, yang saya tangkap ini 1.100 orang ini mendengar mungkin kalau abang bicara tadi begitu. Saya dilahirkan di Indonesia bang. Yang disodorkan kepada saya itu Alkitab bang. Bahasa Indonesia. Mungkin kalau abang bilang abang mau kritisi Alkitab dan abang Kristen bisa buktikan, silakan abang berargumentasi dengan orang-orang yang tahu bahasa aslinya Alkitab begitu. Nah, yang saya menyatakan di sini bahwa saya memang belum memahami bahasa secara kontekstual. Dalam konteks itu bicara tentang apa, bertujuan tentang apa, seperti itu bang. Maksud saya. Kalau abang hanya berani kritisi bahasa Indonesia dan abang bilang ada kontradiksi, itu abang nanti berargumentasi dengan orang-orang yang lebih mengerti dan Oke. Nah, seperti itu bang. ini mohon maaf bang, itulah doktrin yang sudah melekat ke abang adalah apa? Bahwa
kebenaran yang abang percaya ini adalah kebenaran yang boleh saja pakai bahasa asli dalam ranah teologi, dalam ranah religi. Itulah doktrin bang, dogma tadi. Makanya yang harus bang pahami, sebenarnya itu Allah sudah menantang bang. Di mana? Di Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala rabbina fa'tu bi suratim mim masli dan seterusnya. Di situ dijelaskan, apabila misalnya abang ini ragu dengan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada para hambanya, abang datangkan satu surat saja. Boleh satu surat yang mirip. Boleh yang mirip. Di Al-Quran tuh ada 114 surat. Abang boleh pilih mana yang paling pendek, boleh pilih yang paling mudah, buatkan datangan. Kalau abang nggak mampu sendirian buat datangkannya, ditantang lagi tuh sama siapa? Sang kreatornya Allah tadi. Waddu syuhada'akum min dunhillahi in kuntum shadiqin. Kalau anda kelompok abang, orang abang, bahkan satu negara abang untuk mendatangkan satu ayat yang serupa, kita berpikir ini sudah hampir 1500 tahun. Pastilah dari dulu ada orang-orang hebat, pastilah dari dulu ada orang cerdas kritis, tapi belum ada yang mampu datang satu ayat yang serupa. Belum ada. Kalau abang nggak percaya, nggak apa-apa, ditunggu nih malam ini. Besok abang datangkan satu surat, datangan ke Bunda Blokir Permanen atau sama Bang Hadis Lebes. Bang Hadis Lebes, saya laporan nih, saya sudah mendatangkan satu surat yang mirip dengan Al-Quran. Silakan. Gini bang, saya secara pribadi tidak mungkin lah mengkritisi Al-Quran, membedakan. Nantang bang, itu bukan saya nantang, Saya kan, tapi itu saya kan bukan nantang bang. Muslim bang. Problematika saya ngomong tadi, begitu. Iya, itu tadi dia. Makanya ditantang terus sama siapa? Yang mewahyu Al-Quran siapa? Allah. Dia terus nantang itu. Kepada siapa? Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran. Ingat ya? Ya, Surah Iya ya. Tuh. Gini bang, terlalu lancar Yunani dan Hebrew, kritis aja dikit. Yohanes 1 pembuka udah ada salah terjemah, terus 1 udah ada salah terjemah. Kritis aja di situ bang. Pasti Anda berpikir, kok bisa salah terjemah sini? Anda pakai LAI ya bang? Bang gimana? iya bang, iya bang. Iya, bang. Satu pembuka udah salah terjemah, mohon maaf. Kejadian 1 salah terjemah. Nah bagaimana gitu loh terjemah? Salah terjemah bagaimana? Ya original teksnya di sana udah tertulis Theos, en harke en hologos kai hologos en proton Theos. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan Theos, Theos itu adalah logos. Kenapa Theos ini jadi Allah di terjemahan? Berbeda lari maknanya loh. Iya. Satu ya. Bereshit bara Elohim dan seterusnya itu. Di sana yang layang di atas permukaan air. Padahal menurut orang yang punya kitab itu bukan roh Elohim, roh Allah bukan. Di situ ruah, angin Tuhan, angin Elohim. Salah lagi gitu loh bang. Belum ke dalam gitu loh. Nah ini kalau Anda kritis di sini, ya wassalam lah. Hanya orang yang mengkritisi Bible-nya dengan pakai akal login. Banyak kok teman-teman saya yang mualaf itu. Kenapa Anda mualaf? Ya karena saya keluar doktrin, saya pelajari Bible saya kok jadi begini gitu. Rata-rata begitu. Kira-kira gitu bang. Iya. Nambah sedikit. Gimana? Akan Ustaz. Siap. Ini salah satu dari keajaiban Al-Quran bang. Jadi Al-Quran itu diturun itu dengan cara berangsur-angsur bang. Untuk apa? Agar para sahabat itu meresapi segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu. Nah, beliau ini mengajarkan kepada para sahabatnya tentang maknanya ayat ini untuk apa, kejadian ayat ini terjadi ketika apa. Itu semuanya didokumentasikan oleh para sahabat. Dan itu bang, sebelum adanya buku-buku tafsir yang sekarang ada, sejarah penulisan. Nah,
Mungkin Jadi saya perhati Bang, siap gimana? mungkin Dia punya sejarah penulisan Al-Quran. Iya, nah, jadi bagaimana kita bisa menuliskan tentang sejarah, belum dari maknanya, sejarahnya, asbabun nuzulnya, kemudian ayat-ayat yang mengandung hukum atau yang disebut ayatul ahkam di dalam Al-Quran, itu akan menjadi bukunya, Bang, yang ditunjang dari qaulun Nabi atau perkataan Nabi, kemudian dari ikrarnya Nabi dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat banyak tafsir di dalam Al-Quran karena banyak yang diajarkan oleh Nabi dalam kurun rentang waktu yang sangat panjang seperti itu, abangku. Nah, Jelas jadi gimana? bahwa jelas juga Ustaz, Al-Quran itu turun tidak langsung gedebuk semua gitu loh. Itu sebagai asbabul nuzul gitu. kalau ada orang Kristen yang bilang kasih literasi atau argumentasi bahwa Quran itu turun ke jadi buku, mereka belum memahami. Ini saya baca baru halaman dari Secara 1 lisan, sampai Bang, secara lisan dia itu Al-Quran. Iya, saya baca dari halaman 1 sampai 40 sih dalam buku ini, Bang, sejarah Quran, penulisan sejarah Quran. Dia wahyu terus dicatat oleh sahabat-sahabat Nabi kan. Musaf. Memang ada Kalau dia diteskan, bukan mushaf Quran yang namanya. dibakar, tapi musaf yang ditafsir oleh tafsiran sendiri pribadi dan lain sebagainya. Itu saya pernah sharing juga dengan Uni Rifa seperti itu, Bang sih. Kalau bilang bakar Quran salah. Ya silakan Bang, mungkin saya perlu baca seterusnya. Masih banyak kali. Pak ini mualaf ini lebih ini nih mualaf lebih cerdas loh daripada aku. Masya Allah Kristen ini. Masya Allah. Jadi kayaknya juga Bang Oikum ini mulai open minded gitu loh. Jadi jarang orang yang kayak Bang Oikum ini. Jadi seperti yang abang katakan, saya kan lahir dari keluarga Kristen. Nah, seperti yang apa yang dikatakan Bang Handi, Bang. Jadi Allah itu akan mencatat tingkah laku seseorang mulai dia itu disebut mukallaf atau terkena tuntutan. Kapan itu? Dalam syariat Islam, mukallaf itu dilihat dari 3 aspek. Pertama, dari agamanya. Kedua, dari usianya, yang di parameternya itu kalau laki-laki sudah sudah bermimpi basah. Kedua, kalau perempuan ketika mulai menstruasi. Dan syarat ketiga, yakni dia punya akal. Seperti itu abangku. Jadi abang mulai dari kecil itu masih muslim. Andaikan abang sebelum melengkapi dari 3 aspek tersebut, kemudian abang meninggal, langsung abang itu meskipun belum masuk Islam tetap dihukumi muslim, Bang, dan masuk surga. Itu keindahan atau keadilan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, kenapa abang Kristen? Abang Kristen karena orang tua abang yang mengajari kekristenan kepada abang. Orang tua dan Allah mengkaruniakan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya itu untuk memikirkan hal ini. Apakah saya benar untuk memilih siapa pencipta saya? Itu, Bang. Jadi bukan alasan, kan aku dari Kristen. Jadi aku ini Kristen dari lahir, yang bertanggung jawab bukan aku. Oh tidak, abang itu sudah diberikan karunia terbesar oleh Allah, yakni akal dan pikiran. Seperti itu abangku. Iya, Bro Kuba. Itu yang saya ngomong tadi sama Bang Christian bahwa tidak bisa dipukul. Mau dia Kristen, Ortodoks, dan Protestan, kan memang kami itu tetap disodorkan Alkitab dari kecil. Tuhan Yesus,
Yesus adalah Allah begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pikiran kami ini seperti itu, Bang. Jadi untuk merubahnya itu tidak gampang. Itu namanya Benar. doktrin. Mengubah itu tidak gampang. Benar. Makanya Nah, Ya, silakan Bang Christian. ada dinamika rohani namanya. Dinamika rohani dari Imam Al-Ghazali. Itu aku suka banget. Jadi dalam manusia ini ada al-akal, al-qalbu hati, al-nafs nafsu. Akal itu sebagai hakim yang netral, nafsu dan hati ini saling bertentangan. Nafsu ini konotasinya nggak selalu negatif, bisa nafsu makan, nafsu ghirah membela agama, nafsu ini. Begitu juga hati, kalbu ini seharusnya diisi dengan positif. Tapi kalau sudah diisi dengan hal-hal yang konotasi negatif, hati ini jadi penyakit hati. Yang seharusnya kita berpikir dengan akal yang sehat, tapi dikalahkan sama apa? Hati, penyakit hati. Makanya kalau kita sudah melihat kebenaran, tapi hati, contoh ya seperti para penghujat, di akal mereka tahu itu kebenaran. Tapi karena hati mereka ini sudah, maaf ya, busuk, itu mereka menolak kebenaran tadi. Jadinya apa? Menutup kebenaran. Itulah kafir. Menutup dari kebenaran. Nah, makanya akal, Bang. Akal ini yang paling sakral. Makanya memang saya paham karena kita sudah didoktrin gitu dari kecil. Dari kita kecil tuh sudah didoktrin. Makanya kosongkan gelas, bangkit dari zona nyaman. Kalau oke, kita singkirkan dulu kitab. Kalau abang memang mau ini. Tapi mari kita berlogika tentang apa? Tuhan gitu. Gimana, Bang? Tuhan yang logika itu seperti apa sih? Yang dulu kepada kawan-kawan kita ini yang dibawa Kristen, mereka katakan saya ini bukan orang Kristen. Seperti itu, Bang. Tunggu Bang. Iya, saya ini Mbak. Ini saya SK saya sebagai pendeta. Oke, ini Anda sebagai SK saya pendeta sebagai ya. pendeta. Oke, Bang Ikemen ya, Anda sebagai pendeta. Enggak, Jadi supaya sebelum begini, pendeta ya. Mbak Blokir, supaya mereka Iya, ini saya kasih tahu Anda kan sebagai pendeta. ya, Sebelum pendeta masuk itu kan singer dulu ya. Nah, sebelum Anda masuk, saya masuk dulu. Itu kita selalu mengatakan, sembahlah Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Itulah yang selalu kita katakan. Ya, Yesus Tuhan kita, haleluya. Itu yang selalu kita katakan. Tapi kita tidak pernah mencari tahu siapa Yesus itu. Dan Anda sebagai pendeta, sama seperti saya dulu sebagai singer, tidak pernah mencari tahu bahwa Yesus itu siapa. Ternyata Yesus utusan, bukan Tuhan. Dan itu kesalahan kita. Kesalahan kita dulu tidak meneliti isi daripada Bible. Nah, Pak Ngawi Kemene, kebetulan Anda pendeta, Anda coba teliti. Sebenarnya kalau untuk belajar, tidak perlu Anda belajar Quran, tidak perlu Anda membaca hadis-hadis, tidak perlu. Bacalah kitab Anda dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baca. Di situ Anda akan menemukan kebenaran. Seperti kita ini ya, kita selalu membaca itu, kita tahu Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Di situ coba buka. Kita teliti. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Kan dia Tuhan. Kita selalu mengatakan, Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum. Tapi di sini Tuhan kok berpuasa. Kok berpuasa Tuhan di sini? Itu yang pertama. Lalu ada ayat juga mengatakan Yesus berdoa di atas Gunung Sinai. Coba kita teliti bahasanya itu. Berdoa. Bukankah dia Tuhan? Untuk apa dia berdoa? Coba kita teliti, di situ banyak sekali ayat-ayat yang kita tidak meneliti. Jadi saran saya sebagai Anda seorang pendeta, telitilah bahasa daripada Bible itu. Teliti, di situ banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Dan kita juga ya bangga mengaku Kristen. Tapi pernah nggak kita belajar? Punya nabi? Sebutkan satu nabi orang Kristen. Coba Pak Pendeta tuh teliti. Tidak ada nabi beragama Kristen. Tidak ada. Bahkan Yesus yang kita katakan Tuhan. Dia sendiri tidak beragama Kristen. Coba teliti. Anda sebagai seorang pendeta teliti. Teliti Bible Anda. Itu. Coba Pak Pendeta. Bacakan Bible Anda dari Kejadian sampai Wahyu. Anda ke doktrin. Ada nggak Anda teliti? Apakah orang Kristen punya nabi? Tidak ada. Apakah Yesus agama Kristen? Tidak juga. Bukankah begitu Pak Pendeta? ya, saya izin bicara, Mbak. Silakan.
Ini Mbak ini Jadi apa namanya? doktrin saya tahu ya Bang, di mana saya mengambil pendidikannya. Di mana itu Bang? Iya 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 iya. Ya. HKBP ya, iya, iya. Oke. Ya sudah. Jadi Mbak kalau Mbak bilang Yesus ini begini, Yesus ini begitu, Yesus itu, Mbak kalau mau syariah terus langsung ngomong begitu ke orang Kristen pasti ditolak mentah Mbak, jujur. Iya, karena saya dulu kan Ada singer. kronologi, Mbak. Jelaskan begini kronologinya, bagaimana fakta sejarahnya, bagaimana tuh fakta historis, supaya orang itu bisa mengerti seperti itu. Kalau Mbak langsung begini terus langsung jatuhkan begini itu nggak bakalan jujur. Saya sebagai pendeta, sebagai gembala juga, saya sebagai penginjil juga Mbak. Anda gembala sidang. Iya, saya gembala sidang Mbak. Berarti gembala sidang pemilik daripada gereja. Iya Mbak. Oh, berapa cabang Anda sudah bikin? Ya gimana Mbak, kalau gembala Berapa cabang yang sudah ada bikin? baru cabang saya Mbak. Baru satu. Iya baru satu, baru saya dan jemaat. Ya, saran saya jangan terlalu banyak menyesatkan orang, itu aja sih. Iya, kalau bisa itu ditutup, Siap. disegel. Oh ditutup ya. Nah, saran saya ya, jangan terlalu banyak. Saya juga mantan misionaris, jangan telah kita menyesatkan banyak orang. Kasihan kalau kita udah, ini saya pengalaman saya udah Islam, saya malu juga zaman jahiliyah dulu datang ke rumah-rumah ya kan. Selamat siang Bu, bawa apa? Brosur Taman Eden ya kan. Wah, di surga ini gitu. Jadi Pak Pendeta juga udahlah jangan bikin cabang, misionaris kalau bisa juga itu. ditutup. Kenapa? Kenapa Mbak misionaris? Ya memang saya gerejanya disuruh ke sana, ke rumah-rumah. Oh, Mbak jadi budak gereja berarti. Ah, begitulah kan saya mantan penginjil. Bunda Esti, Ya, ada begitu. Bang Ya, Stanley itu. Anda menertawakan saya, Anda sendiri belum tobat. Ayo. Nah, dia menertawakan saya, dia sendiri belum tobat. Ayo, parah lagi Anda sampai hidang. Secara perlahan atau secara langsung? Saya mau ngomong. Ya kan? Anda menertawakan saya, tapi Anda belum tobat. Itu namanya lebih parah diri Anda dari saya. Tobatnya Mbak atau langsung? Sebenarnya kalau tobatnya langsung, susah dibilang ya. Tobatnya karena saya masih Islamnya karena nikah. Terus saya musafir itu dari tahun 2011. 2019 lah saya mentok menjalankan Islam yang sesungguhnya. Gitu. Ya nggak langsung kan Mbak? Enggak punya proses ya. Iya, cuman yang ada yang janggal-janggal aja. Saya itu yang paling keras. Saya lagi belajar. Doain Iya, saya. bagus. Saya lagi belajar. Saya Bagus, lagi bagus. belajar. Makanya saya Bagus. belajar sejarah-sejarah penulisan itu banyak. Tapi baru PDF sih disusun PDF. Kata bagus Bang, belajar terus, belajar. Saran saya jangan buka cabang ya. Domba. Buka Jangan banyak menyesatkan orang. Satu lagi yang aku mau notice ke Bapak itu kayak tadi kata-kata Bapak, kalau iman itu tidak boleh akal kita dipakai kan gitu Pak. Oke mentan. Imani saja. Kan gitu. Iya, Iman itu memang tidak cara bisa berpikir dilogikakan. cara berpikir Kristen awam sih begitu yang saya bilang. Yang penting imani saja. Nah, terus disampaikan Kristen bahwa apakah kontras iman dan logika. Saya bilang kalau dalam pemahaman saya itu memang kontras. Karena landasan Alkitab yang kita pahami, iman itu sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Tidak bisa dipegang, namun kita percaya bahwa dia itu ada, itu iman. Contoh Tuhan, Bang. kita belum pernah lihat dia, terus kita belum pernah pegang dia, tapi kita percaya itu loncatan iman maksud saya. Benar, itu benar Bang, benar. Tapi kalau dalam Islam Bang, dalam Islam itu tidak seperti itu Bang. Jadi dalam Islam itu kita diajarkan dua dalil. Satu dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang tertulis dalam Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum pada tidur. Lanjut. Habis Belum. suka ngaco nih orang. Belum waktunya karaoke juga. Udah beres Ya habis karaoke. karaoke di sebelah. Oh, habis karaoke. Iya. Apalagi itu.
Tapi kalau saya ingat-ingat Kalau ya, saya ini bertanya, kebetulan bisa- Pak Pendeta kalau saya ya bertanya. Ukimene. Saya Oh, bertanya dulu. Saya oh ya bertanya. silakan. Supaya bisa meluruskan pemahaman saya yang salah. Kalau salah, diluruskan. Tapi saya bertanya sama siapa ini yang Si bermaksud? Kores. Oh iya, Bang Dia Kores sekalian saja. biar ada kerja, tanya. Gua nanyanya. Baru masuk gua. Kenapa? Ah, saya on cam ya, Oke, silakan. supaya nggak ada yang bilang oh, ini begini atau akun fake dan lain Dibesarin aja Bunda, dia Bunda. Emang bisa on? Oh, si anjir. Gua kira siapa? Ngehe. Ini mah, aduh. Wih, mereka kali tatonya. Ini Wak. apa namanya? Si preman pensiun ini. Woi. Apa kabar? Siap salah Pak, siap salah. Lagi belajar. Tahu, gue dari tadi lu ngomong bro. Parah lu. Emang dia ini konsisten baik dia dari awal sampai akhir Bang Handi. Sampai sekarang ya konsisten. Mantap. Lanjutkan ngobrolnya. Bang Kores, begini Bang. Oi. Kita sebagai orang Kristen kan biasa dikasih ayat-ayat Quran yang membuat kita Quran seperti ini ternyata atau hadis seperti ini. Contohnya saya bilang tadi tentang sejarah penulisan kan Bang, sejarah penulisan Quran. Nah, yang pemahaman saya pertama kalau saya dikasih ini Bang, Uniripa yang tuntun saya untuk belajar ini sama Ustadz siapa itu ya? Wafi. Ya, bukan Ustadz Wafi, ada yang Jibril kalau tidak salah dia Ustadz apa debaters. Oh iya oke. Dia bilang coba baca sampai akhir. Memang saya baca baru halaman 41. Ternyata memang yang dibakar bukan Quran, musab yang musab kedebuk dari langit. Itu yang iya, ini semua orang Kristen punya pemahaman seperti itu Bang Kures. Jadi untuk meluruskan hal ini saja Bang. Seperti itu Bang. Iya, dicoba tadi disimpulkan kepada pertanyaan coba. Woi, oke mana? Pertanyaan coba. Kesimpulannya apakah yang dibakar itu benar-benar Quran atau musaf-musaf yang yang dibuat sendiri oleh Abdullah bin Mas'ud begitu. Apa? Aduh lupa. Apa tadi tunggu. Apa? Aduh lupa. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi tunggu. Apa? Aduh lupa. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi Dabling. Aduh lupa. Dabling. Ye. Nah ini Ini bagus nih buat. Oikumene ini kan no mention itu AKBP. Coba. Apa tadi pertanyaannya? Penggiringannya kan Quran itu dibakar oleh Utsman, Bang. Tapi Oke. setelah saya baca di sini ternyata musaf-musaf begitu, Bang. Musaf-musaf ini kan tidak semua itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabi. Terus disuruh tulis kepada sahabat-sahabat nabi kan. Ternyata ada apa namanya? Pemahaman sendiri atau cerita-cerita dari Abdullah bin Mas'ud begitu kan terjadi persoalan di situ. Ya, jadi secara singkatnya gitu, apakah Al-Quran dibakar gitu kan? Nah, ketika bicara dengan Islam mengenai Al-Quran yang mana dulu nih? Al-Quran yang kalamullah atau Al-Quran yang kitab gitu? Atau dalam bahasa lainnya mushaf gitu? Kalau mushaf memang iya ada yang dibakar itu. Dan itu bukan menjadi persoalan, karena itu mushaf atau kumpulan firman-firman Allah yang ditulis tas dan dibukukan, itu iya dibakar gitu. Cuman kan itu aja yang dibakar. Sedangkan firman Allah kan tetap kekal dia kodim karena melekat kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Nah jadi perkara soal kitab suci dibakar itu jangan jangan terlalu mendramatisir yang ada di Islam, karena dari sejarah keyahudian, kekristenan, Islam pasti ada kitab suci yang dibakar. Perkaranya sekarang
ketika di zaman Ezra dikembalikan, lalu kemudian di Kekristenan dikodifikasikan gitu. Nah, Islam itu tidak memerlukan hal yang seperti itu karena memang sistem terbaru yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu sistem penghafalan. Zaman urun dia mental gitu. Waduh, iya. Dan itu sistem penghafalan itulah yang membuat Al-Quran itu lestari gitu loh. Makanya para alim Quran itu nggak tergantung dengan kitabnya gitu. Contoh misalnya Saddam Hussein ketika di penjara, dia minta Quran nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa, toh dia hafal juga toh, kok kan gitu. Malah hilang dia. Oke, Tebes, selamat pagi. Kamu mau ngomong ngajak-ngajak diskusi, udah silakan Tebes. Tebes Itu 99. si Oki Mene kemana? Tahu mental bang kayaknya. Mental apa keriput, Bun? Mental kayaknya. No. Ya silakan Tebes. Apa ini? Halo, Muslim atau Kristen? Maaf. Ini saya Wafi. Astagfirullah, pakai kakasi dia. Siapa? Satafi. Sarwafi. Masya Allah, Ustaz. Udah Ustadz Wafi, mau di bawah itu. Aku pun kenapa gak aku naikin? Karena tengok akun baru, followers gak ada, itunya gak ada. Akunku yang besar tumbang. Kok bisa Permanen atau Ustadz? gimana? Alhamdulillah Ustaz. Syahid berarti Ustaz. Ya gara-gara kemarin waktu ceramah di masjid itu dilesin bahas 2 negara yang perang itu, wah langsung. Oh iya, nggak boleh, resiko tinggi. Iya, ih Salah sendiri. parah. Permanen Ustaz. Enggak. Kok permanen? Permanen. Live-nya permanen sih bicaranya, tapi masih bandingnya